Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya perkenalkan, mungkin nama saya Aslam Jaya Mariono dan teman-teman saya bernama Farel, Agus dan juga Muhammad Ali. Di sini tujuan kami ingin melengkapi tugas yang sudah diberikan oleh Pak Afif ya. Kalau mungkin bisa langsung saja. Oke, mungkin di sini tugasnya terkait Excel ya, teman-teman. Jadi di sini kita diperlihatkan ada beberapa data yang berjumlahkan sangat banyak lah, intinya kurang lebih ada 1000 data. Nah, di sini kita ingin memperkenalkan fitur apa yang terdapat di MS Excel yang dapat memudahkan kita dalam membaca tabel, membaca data yang jumlahnya sangat banyak inilah. Intinya di sini kita ingin memperkenalkan salah satu fitur dari Excel yang bernama pivot table yang memiliki fungsi sendiri itu untuk memudahkan kita dalam membaca suatu data. Ya mungkin kalian bisa masuk ke menu insert, lalu di menu insert sendiri itu ada menu pivot table. Nah, mungkin cara menggunakannya itu kalian bisa blok semua tabelnya dengan cara ketik CTRL+A, atau kalian juga bisa dengan hanya memilih di bagian pojoknya saja, lalu kalian ke menu insert, lalu pilih bagian pivot table. Nah, nanti kalian akan dihadapkan dua opsi ya teman-teman. Yang new worksheet sendiri itu maknanya itu nanti kalian akan otomatis membuat sheet baru di sebelah datasheetnya. Nah, itu mungkin untuk sheet barunya itu letak pivot table yang akan kalian gunakan untuk membaca data. Nah, sementara untuk exciting worksheet sendiri itu nanti untuk letak pivot table-nya itu berada di data yang sheet sama yang dengan data yang ada. Nah, mungkin seperti ini ya contohnya teman-teman untuk bagian new worksheet. Nah, mungkin untuk yang exciting worksheet sendiri itu nanti kalian kalau ingin menggunakan yang itu kalian harus memilih tempatnya sendirilah untuk tempat pivot table. Nah, itu terserah, bebas mau di mana aja. Yang penting di bagian yang kosong saja dari datanya, lalu klik OK. Nah, tapi mungkin di sini kita akan mencontohkan untuk bagian yang new worksheet saja ya teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang new worksheet itu membuat sheet baru. Nah, jadi untuk bagian pojok sendiri bisa kita lihat ada beberapa opsi di sini. Beberapa opsi ini tuh menggambarkan dari fitur yang digunakan dari pivot table sendiri ya, teman-teman. Nah, untuk kayak kategori number, date box, product name itu data dari judul-judul yang ada di data aslinya teman-teman. Nah, kayak judul-judul dari kolomnya. Nah, di bagian bawah sendiri itu terdapat seperti filters, columns, row, values. Nah, itu fitur-fitur yang bisa kita gunakan dalam membuat pivot table nanti teman-teman. Nanti kita akan jelaskan secara persatu-satu fungsinya sendiri. Nah, mungkin langkah awal yang bisa kita akan lakukan, semisal kita ingin mengecek data bagian region semisal ya teman-teman. Nah, langsung saja ke bagian pivot table. Bagian region ini kita masukkan ke bagian kolom rows. Oh, maaf teman-teman. Jadi
untuk bagian produk kategori sendiri, kita langsung masukkan ke bagian kolom rows. Kenapa kita masukkan ke kolom rows? Jadi di bagian kolom rows sendiri itu berfungsi untuk membuat sebuah kolomnya. Bisa kita lihat ya teman-teman. Jadi ketika kita memasukkan kategori produk kategori ke dalam rows, nanti pivot table-nya secara otomatis akan membuat bentuk kolom dari produk kategori. Nah, bentuk baris dari produk kategori. Jadi perbedaan dari rows dengan kolom sendiri, untuk rows itu berbentuk secara vertikal. Nah, untuk kolom sendiri itu berjajar secara horizontal, teman-teman. Nah, mungkin lanjut untuk semisal kita ingin mengecek dari produk kategori berdasarkan region. Nah, mungkin untuk bagian region kita bisa klik kiri, ditahan, lalu kita geser ke bagian columns. Nah, langsung secara otomatis nanti dari pivot table sendiri itu membentuk sebuah tabel menjalar horizontal dari data region. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, semisal kita ingin mengecek nih di daerah Bandung sendiri itu untuk penjualan dari bed, kabinet, chair, intinya furnitur yang ada itu berapa total pendapatannya. Nah, bisa langsung bagian price sendiri itu kita klik kiri, tahan, lalu kita masukkan ke bagian values. Nah, values sendiri itu tujuannya untuk mengaktifkan fungsi matematis yang terdapat dalam Excel ya teman-teman. Nah, di value sendiri itu nanti secara otomatis akan menunjukkan total penjualan dari keseluruhan data yang ada gitu. Nah, mungkin bisa diperhatikan di bagian grand total itu sudah tertera data-data dari penjumlahan data-data sebelumnya. Nah, dari tabel di atas kita bisa mengasumsikan bahwa dari Bandung sendiri itu telah menjual furnitur yang ada sebanyak 449.507.000 ya teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pivot table itu berfungsi untuk mempermudahkan kita dalam membaca data yang banyak teman-teman. Jadi kurang lebih kita kayak meringkas data dari jumlah data 1000 itu menjadi data sederhana yang dapat memudahkan kita dalam membacanya teman-teman, dalam menganalisisnya, maaf. Oke, lanjut. Nah, mungkin semisal nih kita ingin melihat kayak semisal kita ingin memilah kayak di bagian kategori apa saja gitu yang ingin kita lihat. Nah, mungkin di pivot table sendiri itu memiliki beberapa fitur menarik teman-teman. Nah, mungkin untuk caranya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa klik bagian kolom pivot table tadi seperti tadi. Lalu nanti bakal ada opsi pivot table analyze. Nah, itu mungkin bisa diklik kiri. Klik kiri sekali. Nah, nanti akan terdapat fitur bernama insert slicer. Nah, insert slicer sendiri itu kurang lebih seperti fungsi filter pada MS Excel untuk memudahkan kita dalam mencari data yang hanya kita inginkan gitu teman-teman. Nah, mungkin di sini kita mencontohkan kita ingin mencari mengfilter data berdasarkan salesperson teman-teman. Nah, mungkin bisa bagian kotak bisa kita klik kiri hingga centang lalu klik OK. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini ada tampilan kayak dari insert slicernya sendiri berdasarkan salesperson. Nah, ketika kita mengklik contoh di bagian Agus ya teman-teman. Nah, nanti kita akan diperlihatkan data penjualan yang sudah dilakukan oleh Mas Agus sendiri di bagian Bandung, Jakarta, Jepara, Semarang, Yogyakarta, dan lain-lain teman-teman. Dan kita bisa melihat juga keuntungan dari
penjualan dari Mas Agus sendiri selama periodenya, beliau bisa mendapatkan profit dari penjualan furnitur sendiri kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin kita juga bisa membandingkan dari dua sales tersebut dengan cara di klik kiri, tahan, lalu digeser ke bawah ya teman-teman. Nah, nanti kita akan melihat perbandingan dari penjualan ketiga sales tersebut, atau mungkin contohnya teman-teman ingin memilih antara semisal antara Agus dengan Hendra, kalian bisa dengan klik shift. Maksudnya kalian pertama klik Agus dulu, lalu kalian tahan kontrol, lalu kalian ketik pilih semisal bagian Fitri. Nah, nanti kalian akan diperlihatkan data penjualan dari kedua sales tersebut ya teman-teman. Nah, mungkin di bagian table pivot sendiri juga terdapat bagian filter ya teman-teman. Nah, filter ini kurang lebih sama dengan fungsi filter pada MS Excel lainnya, yaitu untuk mengfilter untuk melihat bagian data yang kita inginkan. Kurang lebih mirip-mirip dengan insert slicer yang tadi sudah kita jelaskan ya teman-teman. Misal kita ingin melihat data berdasarkan tanggal. Nah, mungkin untuk bagian date box-nya bisa kita klik kiri, tahan, lalu masukkan ke bagian filter. Nah, nanti akan diperlihatkan beberapa data dari tanggal-tanggal yang ada teman-teman. Nah, mungkin contohnya kita di sini melihat di tanggal 2024 0601. Nah, bisa kita lihat dari data penjualan dari sales Fitri sendiri itu kurang lebih furnitur meja sendiri bagian Semarang berkisaran kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ini mungkin untuk data keseluruhannya pada tanggal tersebut kita bisa lihat penjualannya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Atau mungkin kita coba lagi ya teman-teman. Semisal kita ingin melihat data berdasarkan mungkin sales personnya. Nah, mungkin caranya kurang lebih sama ya seperti tadi ya teman-teman. Kalian bisa ke bagian pilih salah satu, lalu klik insert, terus bagian pivot table, terus pilih sesuai opsi yang kalian inginkan. Nah, lalu bagian pojok itu pojok kiri, bagian pivot table kalian bisa pilih klik. Lalu ada beberapa opsi. Untuk bagian produk kategori masih sama, kita tahan terus masukkan ke bagian rows. Lalu untuk bagian sales person kita masukkan ke bagian kolom. Nah, di sini bisa kalian lihat ya teman-teman, data yang tertera berdasarkan penjualan dari sales tersebut. Nah, untuk bagian price-nya masih sama, masukkan ke bagian values. Nah, nanti kalian akan melihat data tersebut kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk penjualan dari masing-masing sales sendiri untuk produk furnitur yang untuk kategori furnitur yang tertera. Nah, mungkin di bagian row label sendiri itu kan ada kayak panah ke bawah ya teman-teman. Nah, itu mungkin bisa diselect untuk kurang lebih nanti kalian bisa mengfilter lah untuk semisal kalian ingin melihat hanya beberapa data gitu. Nah, caranya dengan select all-nya kita matikan dulu ya teman-teman. Nah, mungkin semisal kita ingin melihat bagian furnitur bednya saja nih. Nah, kita klik centang bagian bed, lalu kita klik OK. Nah, nanti kita akan melihat dari penjualan sales yang sudah dilakukan. Kayak contohnya dari Mas Agus sendiri berhasil menjual furnitur bed kurang lebih berkisar sekian, Mas Andi sekian, Budi sekian, dan lain-lain ya teman-teman.
Nah, kalian juga bisa menggunakan fitur yang sama dari insert slicer seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin di sini kita kayak memilah lah hanya bagian salespersonnya saja. Nah, kurang lebih insert slicer ini itu berfungsi untuk memudahkan kita dalam kayak bukan memilah, lebih ke menganalisis secara sederhana, teman-teman. Jadi kita kayak hanya mengklik seseorang, nah nanti langsung ditampilkan secara otomatis dari insert slicer dengan pivot table sendiri itu muncul dari data yang hanya kita klik saja ya teman-teman. Nah, semisal kita ingin mempresentasikan data tersebut kepada klien atau kepada seseorang lainnya, nah kita bisa memudahkan dengan cara membuat diagram atau dan lain sebagainya teman-teman. Mungkin dengan cara kalian klik bagian pivot table lalu kalian pilih ke bagian insert. Nah, di bagian insert sendiri itu terdapat kayak fungsi terdapat fitur bernama recommended charts. Nah, itu mungkin bisa kalian pilih. Nah, nanti di bagian recommended charts sendiri itu terdapat beberapa opsi yang dapat digunakan sebagai bahan presentasi kalian kepada klien atau seseorang teman-teman. Nah, di sini terdapat banyak opsi ya teman-teman. Mungkin di sini kita mencontohkan menggunakan bagian kolom atau diagram tabel ya teman-teman. Nah, jika sudah ditentukan kalian bisa klik OK langsung. Nah, nanti secara otomatis akan dimunculkan diagram seperti ini ya teman-teman. Nah, kenapa yang muncul hanya DW? Karena dari insert slicer sendiri kita hanya menampilkan data dari DW ya teman-teman. Nah, mungkin bisa dilihat dengan diagram sendiri itu dapat memudahkan kita membaca diagram yang sudah sederhana lagi teman-teman. Jadi kayak dapat menarik perhatian pendengar juga ya teman-teman menggunakan diagram ini. Jadi fungsinya diagram kurang lebih juga seperti itu. Nah, semisal nih kita ingin melihat perbandingan antara beberapa sales yang sudah melakukan penjualan juga, kalian caranya juga sama seperti tadi dengan cara klik kiri ditahan lalu digeser atau menggunakan di hold CTRL-nya ya teman-teman. Nah, mungkin bisa diperhatikan teman-teman di sini kayak ada beberapa data lah dari penjualan sales dari Mas Agus, Andi dan Budi. Nah, mungkin bisa dilihat perbandingannya ya teman-teman. Jadi ketika sales tersebut. Nah, mungkin kalian juga bisa menampilkan datanya ya teman-teman, data dari penjualan salesnya dengan cara di bagian diagramnya mungkin kalian bisa klik kiri dulu lalu klik kanan lalu nanti ada bagian data table. Nah, mungkin kalian bisa langsung klik saja. Nah, nanti akan ditampilkan data dari tabelnya itu berdasarkan data tertinggi yang pernah dilakukan penjualan yang pernah dilakukan dari Mas Budi sendiri ya teman-teman. Nah, mungkin mungkin bisa dicek juga di bagian mungkin kalian juga bisa menambahkan trendline. Nah, trendline sendiri itu mungkin bertujuan untuk mengambil garis besar dari hasil data yang ada, kurang lebih mengacu kemana tren berdasarkan data tersebut begitu. Nah, mungkin bisa kita lihat caranya kurang lebih sama. Diklik bagian diagramnya lalu klik kanan. Nah, nanti akan ada tulisan add trend line. Nah, itu bisa langsung diklik aja teman-teman. Nah, di sini bisa kita perhatikan dari trend line yang ada itu dari penjualan Mas Andi mengalami trend line yang cenderung ke bawah ya teman-teman. Nah, mungkin kurang lebih membacanya seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin kita bisa cek juga di bagian Mas Agus trendline-nya. Oh, ternyata
terdapat perbedaan dari kedua trendline tersebut, yang dimana dari Mas Agus sendiri itu trendline-nya cenderung lebih naik lah daripada trendline dari Mas Andi sendiri, teman-teman. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman, fungsi dari pivot table yang sudah saya jelaskan seperti tadi, yaitu pivot table bertujuan untuk memudahkan kita dalam membaca atau menganalisis data yang berjumlah sangat banyak ya teman-teman. Jadi fungsi pivot table ini sangat membantu kita dalam membaca data lah, dan juga membantu kita juga untuk mengecek atau menganalisis kejadian-kejadian yang sudah dilakukan dari berdasarkan data yang ada, begitu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.